Tim kampanye nasional Jokowi Amin dituding memerah badan usaha milik negara untuk kampanye. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menanyakan munculnya imbauan kepada seluruh karyawan BUMN untuk menyerahkan data diri beserta keluarga menjelang perayaan HUT BUMN. Surat edaran tertanggal 25 Maret 2019 tersebut dipertanyakan Said Didu apakah masuk dalam lingkup tugas Kementerian BUMN sesuai keputusan Presiden atau tidak. Said Didu melalui akun Twitternya @saiddidu juga mengungkap adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh BUMN kepada warga di sejumlah daerah. Perayaan ulang tahun BUMN yang akan dilaksanakan 7 April mendatang di Sidoarjo, Jawa Timur dinilai terlalu berlebihan. Tak sampai di situ, mantan staf sus Menteri ESDM ini juga mengunggah desain kaos untuk mudik bareng BUMN yang dinilai sangat merusak BUMN. Lantas apakah benar BUMN diperah untuk kepentingan kampanye salah satu capres jelang pemilihan umum 17 April 2019 mendatang? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, BUMN sejak dulu dijuluki mesin ATM hingga BUMN kerap dianggap sebagai sapi perah dan setiap pemilu julukan tak sedap tersebut selalu muncul. Lalu benarkah BUMN kini sedang dimanfaatkan salah satu pasangan capres-cawapres untuk kampanye? Kami akan membahasnya bersama tim kampanye nasional Jokowi, Amin Lukman Edy, dan Dewan Pakar BPN Prabowo Sandi, Muhammad Said Didu. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung ke Pak Said dulu. Pak, Anda mengunggah kecurigaan tersebut ke media sosial. Apakah benar BUMN saat ini telah menjadi sapi perah? Saya pernah menjabat di situ pada saat pemilu 2009. Dan memang posisi BUMN itu harus netral, itu sesuai undang-undang, semua paham, itu harus netral, tidak boleh sama sekali ikut ke pihak manapun. Malah 2009 itu kebetulan Pak JK sama Pak SBY maju, maka ada 32 tim sukses harus memilih mundur komisaris atau mundur direksi. Kemudian jangankan itu, tiang listrik PLN pun nggak saya larang untuk ditempelin alat peraga kampanye. Kebun kelapa sawit, pohon karet di kebun-kebun saya larang digunakan karena saya mau BUMN netral. Nah, sekarang muncul yang saya ini karena aneh sekali. Surat Sesmen BUMN meminta BUMN seluruhnya, mungkin belum tentu sepengetahuan TKN. Jadi saya agak protes judul tadi itu. Karena saya akan TKN memanfaatkan. Siapa tahu TKN nggak tahu gitu, bukan membela. Tapi siapa tahu nggak tahu. Tapi ini yang saya jaga tuh netralitas BUMN. Netralitas BUMN karena badan usaha milik negara. Itu yang saya jaga betul. Karena sekali digunakan, nanti pengusaha berikutnya juga akan menggunakan. Siapapun melakukan. Nah, ini adalah aneh karena diminta ulang tahun semua. Walaupun belum ulang tahun. Sebelum dirayakan sebelum tanggal secara serentak? Serentak seluruh Indonesia, oke? Itu satu. Kenapa harus begitu? Ulang tahunnya kapan, Bang? Macam-macam, ada Mei, ada belum ulang tahun. Yang sudah ulang tahun pun disuruh rayakan lagi. Nah, Kementerian BUMN itu 13 Agustus disuruh majukan semua dan disuruh BUMN merayakan. Ini tidak pernah terjadi sejak Kementerian BUMN ada. Paling biasanya kita motong tumpeng. Ini seluruh BUMN ini. Nah, terus pembagian sembako. Jadi ada beberapa rangkaian perayaan itu. Satu adalah itu ada namanya BUMN Gus ke Kampus. Nah, itu banyak sekali juga dimanfaatkan. Banyak bukti di saya dimanfaatkan untuk kampanye terselubung. Kemudian milenial BUMN. Kemudian perayaan hari ulang tahun BUMN. Kemudian pembagian sembako BUMN. Nah, yang menarik ini agak aneh ya, sama sekali saya tidak kaitkan dengan TKN. Baik. Karena data saya menunjukkan adalah alat-alat yang disiapkan semua itu adalah pasti ngambil tema dari TKN. Pasti ada kata satu dan Indonesia Maju. Itu di mana-mana tuh. Umpamanya BM satu harga untuk Indonesia Maju itu cocok-cocokkan aja. Nah, jadi ini cara permainan yang menurut saya, kaosnya kereta api ulang tahunnya tuh bersatu untuk maju, mari bersatu untuk Indonesia Maju. Ini apa kaitannya gitu. Jadi menurut saya ini cara mainnya kurang canggih gitu. Nah, yang menarik, yang paling aneh itu adalah kan mungkin tanpa sepengetahuan ini BUMN Sumatera disuruh bagi sembako di Jawa Barat.
Ya, orang Sumatera pasti marah dong. Biasanya kan di lokasi di sekitar itu. Nah, jadi banyak sekali ketimpangan-ketimpangan. Tadi sudah dinyatakan, bayangkan kaos untuk mudik pun sudah diproduksi sekarang untuk dipakai. Yang penting ada gambar dan ada pernyataan-pernyataan di kaos itu. Jadi menurut saya ini, saya tidak memandang apa ini, cara ini harus dihentikan. Siapapun ini penguasanya. Iya, Pak Lukman, bagaimana? Benarkah tudingan dari Pak Said ini? Sebagian pernyataan Pak Said itu benar, ya, bahwa BUMN itu tidak boleh terlibat di dalam kampanye. Bukan saja program-program internal BUMN misalnya yang dipakai untuk kegiatan kampanye, pejabat BUMN saja, mulai dari komisaris sampai direksi sampai kepada staf, itu walaupun hak pilihnya itu tetap melekat pada dirinya, karena hak pilih itu kan hanya 2 yang tidak mempunyai hak pilih di pemilu kita ini, yaitu TNI dan Polri. Ya. Karyawan BUMN, pegawai negeri sipil tetap punya hak pilih. Tetapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melarang mereka semua untuk terlibat dalam kampanye. Ya. Kalau misalnya ada karyawan BUMN, pejabat BUMN, dia itu terlibat dalam tim kampanye, maka dia harus mundur dari jabatannya, ya, atau dia mundur sebagai tim kampanye. Ya. Kalau misalnya dia ditemukan bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU, ada seorang pejabat BUMN misalnya menumpuk kaos kampanye di rumahnya atau di kantornya, itu termasuk pidana pemilu. Ya. Silakan Pak Said Didu laporkan mereka itu. Menumpuk kaos, ada kaos kampanye di rumahnya. Atau walaupun misalnya di rumah, istrinya caleg juga nggak boleh. Ya, itu ketentuan di PKPU dan ketentuan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kebetulan istrinya misalnya caleg. Ya. Kemudian di rumahnya adalah rumah jabatan sebagai direktur utama BUMN misalnya, sebuah BUMN, dia taruhlah di situ kaos kampanyenya. Itu termasuk pidana pemilu, pelanggaran. Jadi di undang-undang kepemiluan kita ini cukup kuat ya sanksi-sanksinya, aturan-aturannya dan cukup rigid. Nah, itu satu hal. Terus hal yang kedua, alat peraga kampanye. Ya, kalaulah misalnya ada BUMN yang dibilang oleh Pak Said Didu tadi menyiapkan pembagian sembako kepada masyarakat. Kemudian sembako itu syarat dengan pesan-pesan kampanye. Bukan saja pesan kampanyenya yang tidak boleh, sembakonya saja sudah pidana pemilu. Ya. Di dalam kepemiluan kita ini kan ada 2. Satu, ada namanya alat peraga kampanye. Yang kedua ada namanya bahan kampanye. Alat peraga kampanye itu yang ditempel-tempel di jalan-jalan itu. Ada baliho, ada spanduk, ya. Itu alat peraga kampanye. Tidak boleh ada simbol-simbol BUMN di situ, ya. Tetapi jangan terlalu juga, Bang Said. Ya, karena apa? Karena kalau sampai pohon sawit pun tidak boleh dipasangi, ya. Kemudian tiang listrik pun tidak boleh dipasangi. Itu artinya teman-teman BUMN ini menganggap politik itu kotor. Itu juga tidak boleh. Ini iklim demokrasi. Iklim demokrasi ini apalagi pemilu itu adalah pesta demokrasi. Pesta demokrasi di mana rakyat ikut bergembira, ikut bersama-sama untuk memasyarakatkan dan meramaikan pesta demokrasi itu. Kalau kemudian semua dibatasi di jalan-jalan yang di situ misalnya jalan jalan yang miliknya BUMN, tiang listrik milik BUMN, pohon-pohon sawit milik BUMN dilarang ada alat-alat peraga kampanye, itu juga sebenarnya terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan. Nah, jadi kalau bahan kampanye, tadi kan alat peraga kampanye, ada baliho, ada spanduk dan sebagainya, nggak boleh ada simbol-simbol BUMN di situ. Kalau bahan kampanye itu adalah souvenir-souvenir yang diberikan kepada pemilih. Dan itu ada ketentuannya di dalam PKPU. Souvenirnya terbatas. Payung boleh, sarung yang di bawah 50.000 boleh, ya. Pakaian misalnya batik atau baju kaos yang nilainya juga di bawah 50.000 boleh, gitu ya. Kemudian mug, gelas, ya, flyer itu juga boleh. Ya. Sembako termasuk yang tidak boleh, Bang. Sembako itu tidak boleh. Ya, kalau ada ditemukan BUMN yang membagikan sembako, kemudian sembako itu ada
stempel dari kampanye BUMN-nya 2 pidana pemilunya. Laporkan gitu ya. Satu pidana adalah membagikan sembakonya. Yang kedua adalah ada label BUMN-nya. Ya, jadi saya kira kalaupun ada misalnya BUMN yang merasa cinta kepada Pak Jokowi lantas mau melakukan sosialisasi terhadap keberhasilan Presiden selama 4,5 tahun ini dalam mengelola bangsa dan negara ini, nggak bisa juga kita salahkan. Dulu memang ada perdebatan Bang Said, ya, bahwa selama masa kampanye 6 bulan ini foto-foto Presiden Republik Indonesia, foto Pak Jokowi yang dia menjabat sebagai Presiden Indonesia, apakah itu bahagian dari citra diri yang itu dilarang pada titik-titik tertentu, pada poin-poin tertentu? Kesepakatan tidak. Itulah keuntungan seorang incumbent. Dia sebagai presiden incumbent dan dia sebagai calon. Bagaimana Tetapi tidak kemudian iklan-iklan pembangunan yang ada fotonya Pak Jokowi itu harus diturunkan. Nanti di gedung-gedung sekolah, gedung pemerintahan, foto presiden diturunkan. Silakan Pak Said, Anda menanggapi ini. Saya terima kasih. Saya berpikir begini sih, mari kita pakai akal sehat semua untuk menyelesaikan negeri ini. Kalau ada penyimpangan saya senang. Jadi ini BUMN ini, saya pikir mungkin yang nggak tahu atau memang. Nah, karena bayangkan aja orang ulang tahun harus disamakan sebelum pemilu, itu kan logika manapun pasti akan menyatakan dikaitkan dengan pemilu. Ya kan? Saya bilang untuk pulang Lebaran pun kaosnya sudah harus dicetak sekarang dan harus dipakai. Nah, dengan ada simbol gitu. Jadi ini tidak masuk akal. Jadi ini Anda menganggap ini kuat indikasi bahwa ini bagian dari sangat kuat. Kampanye. Tapi saya bilang ini wilayah abu-abu yang pasti kalau dimasukkan hukum akan berdebat. Akan berdebat karena hanya mengutip pernyataan Pak Jokowi dan foto Pak Jokowi. Itu saya pikir celah itu yang dipakai sehingga ini seakan-akan bukan kampanye gitu kan. Tapi mari gunakan akal lah. Mari gunakan akal. Kenapa sih? Masih banyak cara lain. Sumpahnya saya kasih bilang, kenapa mesti BUMN Sumatera membagi sembako di Tasik, membagi sembako di Garut? Kan masih ada Pertamina, PLN, apa segala supaya publik ini. Nah karena mohon maaf aja, itu tempat saya dipecat, Bukit Asam, saya sebutkan aja, itu karyawan orang Sumatera Selatannya. Kok masa membaginya ke orang Tasik sementara orang di Sumatera Selatan tempat mengambil batu bara nggak kebagian? Ini menurut saya cara-cara seperti ini terlalu kasar. Kalau itu saya setuju Bang. Saya dulu waktu sekolah juga protes itu. Karena apa? Karena tiba-tiba saya ada pengumuman penerimaan karyawan Pertamina Blok Rokan itu di Jawa Timur. Padahal sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya di Riau sana, itu nggak ada pengumuman penerimaan karyawan di sana. Nah itu bahagian dari sensitivitas yang memang semua harus dijaga. Nggak boleh juga BUMN seperti itu. Bung Lukman, ini kan selama ini BUMN seringkali dikaitkan sebagai sapi perah pemerintah gitu ya. Apalagi ini terkait dengan pemilu saat ini yang tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Lalu bagaimana tanggapan Anda? Begini loh, saya memang dari awal sebelum masa kampanye saya sudah ingatkan penyelenggara pemilu. Ya. Sosialisasi soal kepemiluan ini, baik itu PKPU, kemudian Bawaslu juga mensosialisasikan tentang berbagai macam sanksi-sanksi kepemiluan itu, jangan hanya kami di partai politik, ya, kami sebagai peserta pemilu, ya, atau Pak Lurah gitu ya, sosialisasinya, atau ormas-ormas keagamaan, ormas sosial, tapi tolong juga sosialisasi ke kementerian. Ya, ini menteri-menteri tidak semua yang paham juga dengan undang-undang pemilu. Nggak semua menteri juga paham apa yang boleh dia omongkan, apa yang tidak dia boleh omongkan. Ya, tidak semua menteri yang bisa paham seperti itu. Begitu juga misalnya di kalangan BUMN, itu juga harus dijelaskan mana jalurnya, mana boleh, mana nggak boleh. Itu harus dijelaskan juga kepada BUMN. Sehingga kemudian semua tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam kepemiluan ini. Terus begini. Saya meragukan kalau ada misalnya orang yang masih beranggapan bahwa di pemilu kita ini bisa melakukan dana-dana siluman seperti itu tadi. Di era keterbukaan seperti sekarang, di era transparansi seperti sekarang, dan di era pertanggungjawaban dana kampanye yang sangat ketat ya di KPU dan Bawaslu,
saya kira tidak ada peluang, kecil lah peluangnya untuk kemudian terjadi penyalahgunaan. Pak, kami partai-partai politik ini akibat dari tidak melaporkan dana pemilu sudah banyak yang kemudian gugur di daerah-daerah para caleg-caleg. Ya, dianggap karena tidak tertib maka digugurkan oleh oleh penyelenggara pemilu. Jadi sekarang ini begitu ketat peraturan-peraturannya. Ya begitu rumit, tapi apa boleh buat? Ini bagian dari kita untuk membangun sebuah partai politik, sistem kepemiluan yang modern, yang semua harus dipertanggungjawabkan. Kira-kira seperti itu. Pak Said, ini Anda pernah berada di bagian dari BUMN. Apakah benar sosialisasi kepada kementerian-kementerian itu sangat minim terkait dengan? Saya pikir begini. Kesadaran birokrat untuk mengetahui juga harus. Saya dulu saya tuh datang saya ke Bawaslu belajar, belajar apa yang boleh apa yang tidak boleh. Jadi jangan juga pasif karena Anda pejabat publik, mereka pejabat publik jangan pasif diberitahu. Jadi, nah menurut saya pemahaman seperti ini yang sangat kurang. Saya tadi berbicara dengan salah satu pejabat kementerian, kenapa Anda edarkan meminta karyawan dan seluruh keluarganya memasukkan data. Data pribadi ke sekretaris perusahaan dan sekretaris perusahaan meneruskan ke Kementerian BUMN. Nah, orang ini tahu-tahu sudah terdaftar di salah satu alat bayar tanpa dia tahu. Nah, ini kan orang curiga data pribadi itu kan begini. Saya tanya ahli hukum tadi. Apakah artinya data pribadi ini termasuk apa aja, Pak? Bayangkan, ya paling jauh nama ibu kandung juga harus masuk. Itu udah parah sekali gitu. Nah, saya bilang ini Anda bisa kena pidana karena Anda membocorkan rahasia data pribadi orang. Betul. Nah, dia bilang enggak, kami membantu. Bukan membantu. Orang itu menyerahkan data pribadinya dengan tanda tangan loh, bahwa memang hanya terbatas kepada orang itu. Kita buka kredit di bank, kan terbatas. Bank tidak boleh membocorkan. Ini bocor. Nah, orang ini dikonfirmasi ke pribadi tadi pagi saya dapat, Pak, saya kan nggak pernah mendaftar, kenapa BUMN kayak begini? Nah, menurut saya, ini pejabat Kementerian BUMN ini bahaya, bisa dipidana oleh orang gitu. Karena apa tugas Anda menjadi koordinator pengumpulan data pribadi? Kan bukan tugas Kementerian BUMN itu. Kementerian BUMN itu bukan tugasnya itu, apa urusannya gitu loh. Nah, jika dihubungkan dengan indikasi kecurangan terhadap pemilu seperti apa? Orang bisa menduga semua gitu kan. Bisa saja tujuannya baik, tapi kan caranya yang salah dan dilakukan pada saat dekat pemilu. Kenapa sih? Itu semua memberikan curigaan. Jadi saya menyatakan, mohon maaf, saya sengaja buka ini demi perbaikan. Sama sekali nggak ini perbaikan. Karena ini menurut saya salah. Tanggapan apa, Pak Lukman? Kalau soal data yang tadi, saya juga agak bingung gitu ya. Datanya seperti apa? Kami sebelum masuk ke ruangan itu diskusi dengan Pak Said Didu. Data apa sih, Pak? Itu data di internal BUMN dalam rangka mereka membuat sistem pembayaran baru di internal BUMN. Tidak ada hubungannya dengan kampanye, ya. Karena apa? Ini saya politisi ya, saya ini politisi caleg ya, TKN juga sekarang ya. Bagi kami caleg-caleg misalnya atau tim kampanye di bawah, kalau soal data-data itu sekarang datanya terbuka kok. DPT itu terbuka, silakan ambil di situsnya KPU. Ya, dan perlu diketahui bahwa data-data setiap pemilih itu, karena ini adalah bagian dari transparansi publik, boleh diambil siapa saja yang berkepentingan. Kami caleg-caleg ini biasa memanfaatkan data-data itu yang kami ambil di situs KPU. Ya, untuk apa? Untuk micro targeting namanya. Karena memang 50% di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang kepemiluan sekarang ini, cara kampanye sudah berbeda dengan Undang-Undang Pemilu sebelumnya. 50% adalah dorongan agar semua peserta pemilu melakukan canvassing dan door-to-door campaign. Nah, salah satu instrumen untuk door-to-door campaign adalah alamat, by name, by address yang jelas. Dan itu terbuka, ya. Datanya terbuka di KPU. Jadi kalau data yang disampaikan oleh Pak Said Didu tadi, sekali lagi saya tidak paham itu karena internal BUMN. Tetapi kalau ingin mengambil data dalam rangka untuk micro targeting, tidak perlu pakai data itu, ambil saja data di KPU, itu semua sudah tersedia. Jadi saya bilang begini, saya tidak tahu tujuannya, tapi waktunya yang tidak tepat, memberikan curigaan. Karena apa? Menyatakan daftarkan seluruh keluarganya, termasuk kartu keluarga dan lain, dan datang pada saat perayaan ulang tahun. Baik, gitu loh. Jadi ini semua orang curiga dan itu tanggalnya ditetapkan dan akan diabsen khusus. Ini kan sesuatu yang menurut saya adalah begini. Kalau mau nih semua orang punya hak politik, tapi jangan menggunakan birokrasi, ya apalagi kewenangan seperti itu, kewenangan seperti itu yang menimbulkan kecurigaan.
kecurigaan. Ini menimbulkan kecurigaan. Sebenarnya tidak perlu curiga soal itu, Bang. Karena apa? Ini kan internal BUMN. Mereka sedang menata sebuah manajemen baru sistem pembayaran. Enggak, Pak. Itu namanya apa tadi, Bang? Link. Link, link ya. Ya, begini. Ya. Ini koordinasinya begini. Kalau soal kepemiluan ya lebih bagus lagi data yang di KPU lebih bagus daripada data itu. Ini yang curiga nih. Ya. Ini bagian SDM BUMN disuruh mendaftarkan semua keluarganya, nggak ada haknya loh. Nggak ada haknya sama sekali. Nggak ada kewenangan. Ini data ini teruskan oleh ke Kementerian BUMN. Kementerian BUMN meneruskan kepada pembuat link itu. Ini kan bocornya data orang. Dan tidak punya hak. Kewenangan itu data keluarga. Baik, ini terkait hak dari BUMN sendiri ya Pak untuk mengkolek sebuah data. Nah ini kemudian pertanyaan kepada, ini ada kecurigaan tadi yang Pak Said bilang, ada kecurigaan. Enggak perlu curiga, enggak ada hubungannya dengan kepemiluan itu. Ya, itu soal manajemen internal mereka itu. Mungkin kecurigaan ini lumrah saja karena selama ini memang. Buat apa bagi peserta pemilu data itu? Enggak ada perlunya. Ya, Pak Lukman. Ini kan peserta pemilu perlunya tinggal ambil di KPU datanya. Bisa diambil dari KPU, itu betul. Transparansi publik kok yang diciptakan oleh KPU era sekarang. Kecurigaan itu selalu aja muncul mendekati pemilu seperti ini. Ini terkait juga ada tim ses yang saat ini berada sebagai direksi. Tapi Pak Lukman, jangan jawab dulu ya. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.